Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktavia, NIM 21042318. Saya ingin mempresentasikan tentang peranan lembaga birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Pengertian birokrasi. Pengertian birokrasi adalah rantai komando berbentuk piramida dalam suatu organisasi di mana posisi di tingkat bawah lebih banyak daripada tingkat atas. Suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Selanjutnya, politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Birokrasi dan politik sebagai dua institusi yang berbeda namun sulit untuk dipisahkan. Keduanya saling memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemerintah daerah yang baik. Institusi politik dan birokrasi melakukan proses check and balance agar senantiasa berada dalam koridor esensi otonomi daerah. Dalam masyarakat awam, terminologi birokrasi memiliki konotasi yang kurang baik. Istilah birokrasi kali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien, serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan pertama kali oleh Weber pada tahun 1947. Menurutnya, birokrasi merupakan tipe ideal dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hierarkis, peraturan-peraturan karir yang panjang dan efisiensi. Sedangkan institusi politik berkarakter demokrasi yang ditandai oleh adanya kebebasan sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, menulis, berkumpul dan berorganisasi, dan perdebatan-perdebatan politik. Indonesia pada masa prokolonial, kerajaan dapat dipahami dengan diagram berbentuk segitiga, di mana raja menjadi titik puncak segitiga, kalangan priai atau bangsawan di tengahnya, dan rakyat jelata berada di paling bawah. Sedangkan pada periode kolonial, strukturnya Indonesia yakni Ratu Belanda sebagai puncak hierarki, Gubernur Jenderal sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap wilayah jajahan, kemudian asisten presiden dan controller menempati posisi setara, dan di bawahnya ada bupati lalu rakyat. Pada masa pasca kemerdekaan, entitas negara baik itu birokrat, pemerintahan, militer maupun masyarakat harus menjadi elemen yang mendukung revolusi Bung Karno. Revolusi menjadi puncak hierarki di mana elemen-elemen tersebut harus memaksimalkan peranan untuk tujuan revolusi Indonesia. Sedangkan pada masa Orde Baru, politisasi birokrasi terjadi ketika Golkar menjadi puncak daripada hierarkinya. Golkar pada awalnya dibentuk Bung Karno untuk mewadahi golongan fungsional seperti militer, birokrat, petani, buruh, dan sebagainya sebagai wadah representasi untuk kepentingan golongan tersebut. Tetapi pada era Orde Baru, Golkar menjadi kekuatan politik dominan di mana ia menjelma sebagai partai politik yang didominasi oleh militer. Dan politik yang terjadi di masa reformasi ini mengarah tiga kecenderungan, yaitu pertama, proses Weberisasi, yaitu suatu proses di mana suatu birokrasi semakin mendekati tipe ideal. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.